Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Putri Lestari dan Aisyah Septi Rahmasari ingin menjelaskan tentang sifilis. Pada penyakit sifilis itu terdapat ruam, dan ruam tersebut dapat disertai kutil pada area kelamin dan mulut, namun tidak menimbulkan rasa gatal. Biasanya ruam yang muncul berwarna merah atau merah kecoklatan dan terasa kasar, tapi ruam tersebut sering terlihat samar sehingga penderita tidak menyadarinya. Selanjutnya, sifilis pada mulut. Lalu ada lagi sifilis pada kelamin. Selanjutnya, orang-orang yang termasuk rentan untuk penyakit sifilis adalah pekerja seks seperti gigolo dan wanita pekerja seks. Namun, tidak menutup kemungkinan juga pada orang-orang yang sering bergonta-ganti pasangan. Selama penderita melakukan kontak langsung atau seks dengan pasangan-pasangannya, sifilis tidak dapat dikatakan sudah tertangani sepenuhnya. Dari pembahasan di atas, maka penulis mencoba memberikan pemahaman lebih mengenai penyakit sifilis melalui dari definisi, tanpa terkena penyakit sifilis atau gejala, diagnosis, dan kasusnya, cara penularannya yaitu dengan berkontak langsung. Selanjutnya, penularan sifilis. Sifilis bisa ditularkan terutama melalui kontak seksual atau selama kehamilan dari ibu ke janinnya. Spiroseta mampu menembus membran mukosa utuh atau gangguan kulit. Sifilis tidak dapat ditularkan melalui dudukan toilet, aktivitas sehari-hari, bak panas, atau berbagai alat makan serta pakaian. Selanjutnya ada stadium sifilis. Penyakit sifilis memiliki 4 stadium, yaitu primer, sekunder, laten, dan tersier. Tiap stadium perkembangan memiliki gejala penyakit yang berbeda-beda dan menyerang organ tubuh yang berbeda-beda pula. Stadium pertama adalah stadium dini atau primer. 3 minggu setelah infeksi, timbul lesi pada tempat masuknya treponema pallidum. Lesi pada umumnya hanya satu. Terjadi efek primer berupa penonjolan-penonjolan kecil yang erosif, berukuran 1-2 cm, berbentuk bulat, dasarnya bersih, merah, kulit di sekitarnya tampak meradang, dan bila diraba ada pergeseran. Kelainan ini tidak nyeri. Dalam beberapa hari, erosi dapat berubah menjadi ulkus, berdinding tegak lurus, sedangkan sifat lainnya seperti pada efek primer. Keadaan ini dikenal sebagai ulkus durum. Sekitar 3 minggu kemudian terjadi penjalaran ke kelenjar getah bening di daerah lipat paha. Kelenjar tersebut membesar, padat, kenyal pada perabaan, tidak nyeri, tunggal, dan dapat digerakkan bebas dari sekitarnya. Keadaan ini disebut sebagai sifilis stadium 1 kompleks primer. Lesi umumnya terdapat pada alat kelamin. Dapat pula di bibir, toksil, puting susu, jari, dan anus. Tanpa pengobatan, lesi dapat hilang spontan dalam 4-6 minggu. Cepat atau lambatnya tergantung pada besar kecilnya lesi. Setelah itu stadium 2 sekunder. Pada umumnya, bila gejala sifilis stadium 2 muncul, sifilis stadium 1 sudah sembuh. Waktu antara sifilis 1 dan 2 umumnya antara 6-8 minggu. Kadang-kadang terjadi masa transisi, yakni sifilis 1 masih ada saat timbul gejala stadium 2. Sifat yang khas pada sifilis adalah jarang ada rasa gatal. Gejala konstitusi seperti nyeri kepala, demam, anoreksia, nyeri pada tulang, dan leher biasanya mendahului, kadang-kadang bersamaan dengan kelainan pada kulit. Kelainan kulit yang timbul berupa bercak-bercak atau tonjolan-tonjolan kecil. Tidak terdapat gelombang bernanah. Sifilis stadium 2 seringkali disebut sebagai the greatest imitator of all skin diseases karena
Bentuk klinisnya menyerupai banyak sekali kelainan kulit lain. Selain pada kulit, stadium ini juga dapat mengenai selaput lendir dan kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Yang ketiga adalah sifilis stadium 3. Lesi yang khas adalah guma, yang dapat terjadi 3-7 tahun setelah infeksi. Guma umumnya 1. Dapat multiple ukuran miliar sampai berdiameter beberapa sentimeter. Guma dapat timbul pada semua jaringan dan organ, termasuk tulang rawan pada hidung dan dasar mulut. Guma juga dapat ditemukan pada organ dalam seperti lambung, hati, limpa, paru-paru, testis, dan lain-lain. Kelainan lain berupa nodus di bawah kulit, kemerahan, dan nyeri. Yang selanjutnya, sifilis tersier. Sifilis tersier termasuk dalam kelompok penyakit, yaitu sifilis kardiovaskuler dan neurosifilis atau sifilis pada jaringan syaraf. Pada umumnya timbul 10-20 tahun setelah infeksi primer. Sejumlah 10% penderita sifilis akan mengalami stadium ini. Pada pria dan orang dengan kulit berwarna lebih banyak terkena penyakit ini. Kematian karena sifilis terutama disebabkan oleh stadium ini. Selanjutnya, diagnosis pasti sifilis ditegakkan apabila ditemukan treponema pallidum pada pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dengan mikroskop lapangan gelap sampai 3 kali selama 3 hari berturut-turut. Berikutnya, gejala sifilis. Tanda dan gejala sifilis itu bervariasi loh, bergantung pada fase mana penyakit tersebut muncul. Ada beberapa fase. Yang pertama, primer, kedua, sekunder, 3, laten, dan yang keempat, tersier. Fase yang pertama yaitu fase primer. Sifilis primer umumnya diperoleh dari kontak seksual secara langsung dengan orang yang terinfeksi ke orang lain. Sekitar 3-90 hari setelah awal kedapatan, rata-rata 21 hari, luka di kulit dinamakan chancre. Tampak pada saat kontak. Lesi ini biasanya bersifat tunggal, kokoh, tanpa rasa sakit, pemborokan kulit tanpa rasa gatal, dan dasar yang bersih, serta perbatasan tajam antara kulit 0,3 dan 3,0 cm. Walaupun begitu, luka ini biasanya dikeluarkan hampir dalam bentuk apapun. Pada bentuk yang umum, luka berkembang dari Burkle ke papule dan akhirnya ke erosion atau ulcer. Kadang-kadang lesi ganda mungkin muncul sekitar 40%. Lesi ganda lebih umum ketika koinfeksi dengan HIV. Lesi mungkin nyeri atau perih bersifat 30% dan biasa terjadi di luar kelamin. Rata-rata 2-7%. Letak paling umum pada wanita adalah di serviks. Persentasenya 44%. Penis laki-laki heteroseksual persentasenya 99% dan anal sekitar rektum umumnya secara relatif pada laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki persentasenya 34%. Pelebaran nodus limfa persentasenya 90%. Seringkali terjadi di sekitar daerah infeksi, terjadi selama 10 hari setelah pembentukan tungkak. Lesi dapat bertahan selama 3 hari hingga 6 minggu tanpa pengobatan. Selanjutnya, fase yang kedua, yaitu fase sekunder. Fase sekunder biasanya dimulai dengan suatu ruam kulit yang muncul dalam waktu 6-12 minggu setelah terinfeksi. Ruam ini berlangsung hanya sebentar loh, atau selama beberapa bulan saja. Meskipun tidak diobati, ruam ini akan menghilang
Tetapi dalam beberapa minggu atau bulan kemudian akan muncul ruam yang baru. Pada fase sekunder sering ditemukan luka di bagian mulut. Sekitar 50% penderita memiliki pembesaran kelenjar getah bening di seluruh tubuhnya, dan sekitar 10% penderita akan terjadi peradangan pada mata. Peradangan mata ini biasanya tidak menimbulkan gejala, tetapi kadang terjadi pembekakan pada syaraf mata sehingga penglihatan pun menjadi kabur. Selanjutnya fase yang ketiga, yaitu fase laten. Setelah penderita sembuh dari fase sekunder, penyakit akan memasuki fase laten di mana tidak nampak gejala sama sekali. Fase ini berlangsung bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun, atau bahkan sepanjang hidup penderita. Pada awal fase ini, kadang luka yang infeksi kembali muncul. Selanjutnya, fase yang terakhir yaitu fase tersier. Sifilis tersier bisa terjadi kira-kira 3 hingga 15 tahun setelah infeksi awal dan bisa dibagi ke dalam 3 bentuk berbeda. Yang pertama, sifilis gomatous, yang kedua, acroneosifilis, dan yang ketiga, cardiovascular sifilis. Tanpa pengobatan, orang yang terinfeksi sifilis berkembang menjadi penyakit tersier. Orang dengan sifilis tersier itu bukan penular. Sifilis gomatous atau sifilis akhir benig biasanya terjadi 1 hingga 46 tahun setelah infeksi awal dengan rata-rata 15 tahun. Fase ini ditandai oleh pembentukan goma kronik yang lembut mirip peradangan bola tumor yang bisa bermacam-macam dan sangat signifikan bentuknya. Guma umumnya mempengaruhi kulit, tulang, dan liver, tetapi bisa terjadi dimanapun. Neurosifilis merujuk pada infeksi yang melibatkan sistem syaraf pusat yang bisa terjadi dini, menjadi tak bergejala, dan dalam bentuk meningitis sifilistik dan berhubungan dengan keseimbangan yang lemah dan nyeri kilat pada ekstremitas yang lebih rendah. Aktivitas neurosifilis umumnya terjadi 4 hingga 25 tahun setelah infeksi awal. Berikutnya, pencegahan penyakit sifilis. Pada penyakit sifilis ini tidak ada vaksin yang efektif untuk pencegahan. Berpandangan dari kontak fisik intim dengan orang yang terinfeksi sifilis secara efektif mengurangi penularan sifilis seperti penggunaan yang tepat dari kondom lateks. Namun, penggunaan kondom tidak sepenuhnya menghilangkan risiko. Oleh karena itu, Center for Disease Control and Prevention merekomendasikan hubungan jangka panjang dengan satu pasangan yang tidak terinfeksi dan menghindari zat seperti alkohol dan zat terlarang lainnya yang dapat meningkatkan risiko perilaku seksual. Sifilis bawaan pada bayi dapat dicegah dengan penapisan ibu selama awal kehamilan dan mengobati mereka yang terinfeksi. United States Preventive Service Task Force atau USPSTF sangat merekomendasikan penapisan universal pada semua wanita hamil, sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia menyarankan agar semua wanita hamil dites pada kunjungan pertama atau antenatal dan sekali lagi pada trimester ketiga. Jika mereka positif, maka menganjurkan agar pasangan mereka juga dirawat. Meskipun demikian, sifilis bawaan masih banyak terjadi di negara berkembang karena banyak wanita yang sama sekali belum menerima perawatan antenatal. Dan bahkan perawatan lain sebelum melahirkan yang diterima tidak termasuk penapisan. Dan ini terkadang masih terjadi di negara maju, karena mereka yang kemungkinan besar tertular sifilis melalui penggunaan obat-obatan terlarang dan lain-lain. Yang paling sedikit menerima perawatan selama kehamilan, beberapa langkah untuk meningkatkan akses ke tes tampak efektif untuk mengurangi tingkat sifilis bawaan ke negara berpendapatan rendah sampai menengah.
Dari beberapa materi yang telah disampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwasanya penyakit sifilis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum atau merupakan penyakit kronis dan laten. Penyakit ini dapat menyerang dan merusak seluruh tubuh jika tidak ditangani secepatnya. Penyakit sifilis ini dapat ditularkan melalui banyak cara, yaitu dengan jalan kontak secara langsung seperti berhubungan seks, menerima donor darah dari orang yang telah terinfeksi penyakit ini, dan dapat juga ditularkan dari ibu kepada bayinya selama dalam kandungan. Tidak ada vaksin khusus untuk mencegah penularan penyakit Raja Singa ini, hanya saja dapat dilakukan pencegahan dari penularan penyakit ini yaitu dengan cara setia terhadap satu pasangan dan tidak bergonta-ganti pasangan. Kami dari anggota kelompok ingin memberikan sedikit saran dari kesimpulan mengenai materi sifilis ini. Saran dari kami, penyakit di masa ini walaupun sudah dapat ditangani, namun penyakit ini tetap ada meskipun penyebarannya sudah dapat ditekan. Setiap pada satu pasangan dan tidak bergonta-ganti pasangan adalah salah satu cara efektif untuk mencegah penyakit ini. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.